Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat penonton Pandan Baikku channel. Hari ini, pada saat ini kita akan melakukan analisa saham ICBP atau sahamnya Indomie. Enak mie-nya, enakkah sahamnya? Langsung saja kita bahas. ICBP mempunyai bidang usaha yaitu produksi mie instan dan penjualan mie instan. Kalau kita lihat segmen usaha dari Q3 2020 kuartal 3 itu 64% usahanya itu pendapatan dari mie instan, kemudian dari susu-susuan. Susu-susunya Indomil ini. Kalau mie-nya itu banyak ini ya, ada Sarimi, Indomie. Kemudian yang ketiga itu yang terbesar penyedap. Nah, penyedap ini ada bumbu racik dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya penjualan itu nilainya yang terbesar tadi adalah di mie instan dengan sekitar penjualan 22 triliun. Ini cukup besar ya, menjual mie 22 triliun. Pada Q3 2019 itu 19 triliun. Jadi ada kenaikan penjualan mie. Kemudian susu itu ada juga kenaikan, makanan ringan juga ada kenaikan. Sedangkan untuk penyedap nutrisi makanan dan minuman itu masih sedikit lebih kecil ya penjualannya. Kemudian kita lihat lagi, ternyata ada kerugian di mana? Itu di makanan ringan pada tahun 2019. Dia ada Citato itu ya. Ternyata di situ masih ada kerugian. Kemudian yang paling berdampak ini di sini kerugian pada usaha minuman. Itu menyebabkan penjualan itu laba usaha ya. Itu tergerus 15,8% dari penjualan minuman, bukan dari totalnya. Pada saat 2020 itu kerugiannya mulai berkurang. Nah, ini dia Teh Ichi Ocha. Mungkin kalau mau survei pasar apakah ini enak bisa dibeli. Kemudian ini adalah konsumennya berdasarkan negaranya. Nah, jadi yang paling banyak itu penjualan di Indonesia. Itu sampai 29 triliun pada tahun 2019-2020. Itu hampir sama, hanya perbedaan sedikit, tapi terjadi kenaikan penjualan di Timur Tengah dan Afrika. Nah, jadi orang Timur Tengah, Arab Saudi, Mesir, dan orang di Afrika itu mulai menyukai Indomie hingga hampir 1 triliun ya penambahannya sini. Kemudian kita analisa struktur pemegang sahamnya. Jadi ICBP itu dimiliki oleh Indofood 80,5%, sedangkan porsi publik itu 19,47%. Sekarang pemilik Indofood itu siapa? Gitu kan. Tadi kan dia memiliki hingga 80% hampir. Ternyata Indofood ini INDF ya,
itu dimiliki oleh First Pacific Company Limited, itu berada di Hong Kong. Perusahaan itu area operasi di Asia Pasifik. Nah, bisnis utamanya produk makanan konsumen, ya tadi produk-produk Indofood. Kemudian dia ada infrastruktur, sumber daya alam, telekomunikasi, dan ada lagi ya, dia pertambangan. Sedangkan porsi publik itu 49,93%. Sekarang kita akan ulas lagi siapa sih pemilik First Pacific Company ini. Ternyata pemilik First Pacific Company ini adalah Anthony Salim dengan kepemilikan 44,32%. Kalau kita hitung berapa sih kekayaan Anthony Salim di Pasifik ini, First Pacific? Ternyata market capital untuk First Pacific itu sekitar 10,5 billion atau miliar dolar. Kalau kita gunakan kurs 14.300, itu First Pacific mempunyai market capital 150 triliun. Ini di pasar saham Hong Kong. Kemudian kepemilikan Anthony Salim itu 66 triliun di situ. Jadi cukup besar kepemilikan dia. Kemudian ada sekarang ini gejolak ya, atau ada berita pembelian Pinehill Company Limited atau PCL. Jadi Pinehill PCL ini ya, itu merupakan konsorsium di mana Bapak Anthony Salim itu punya sekitar 49% sahamnya di Pinehill Corpora. Nah, dia di sini punya 49% di Pinehill Corpora. Kemudian Pinehill Corpora ini dengan Steel Lake membuat perusahaan namanya Pinehill Company Limited atau PCL. Sedangkan Steel Lake ini perusahaan yang bergerak di bidang investasi juga. Kemudian ini nanti dijual ke ICBP. Jadi adapun anak usahanya atau anak usaha dari si PCL ini juga banyak nanti, cuma tidak kita bahas di sini. Nah, jadi kira-kira seperti ini kelihatannya. Si ICBP itu dimiliki 80% oleh Indofood. Indofood dimiliki 50% oleh First Pacific Company. Nah, First Pacific Company dimiliki oleh Anthony Salim 44,3%. Kemudian siapa sih PCL ini? PCL ini 51% dimiliki Pinehill Corpora. Pinehill Corpora 49% dimiliki Anthony Salim. Jadi secara tidak langsung PCL ini dijual ke ICBP 39,8 triliun. Sekitar segitu ya, bisa juga kursnya berbeda. Kemudian si Pinehill Corpora akan mendapatkan 20,3 triliun. Kemudian si Anthony Salim akan mendapatkan 9,94 triliun. Artinya dia menjual PCL ke ICBP akan mendapatkan 9,94 triliun. Seandainya
ICBP ini akan menjadi perusahaan besar, dia juga dapat lagi dari hasil penjualan PCL itu. Nah, jadi seperti itu kira-kira dari transaksi pembelian Penhel Corvery Limited atau PCL ini. Jadi ada beberapa masyarakat yang menjadikan ini menjadi bumerang ya bagi si ICBP. Kenapa? Karena seolah-olah si Antoni Salim membeli perusahaan dia sendiri, sehingga uangnya mutar-mutar ke situ aja, dijual sama ICBP, ICBP punya dia, jadi uangnya mutar situ aja. Tapi para investor dapat menganalisa di sini ada beberapa kemungkinan ya, kemungkinan dari triknya Bapak Antoni Salim di sini. Bisa saja triknya dia bisa dapat dari penjualan PCL, kemudian secara tak langsung PCL akan menjadi miliknya Indofood, artinya milik dia juga sendiri, seperti itu. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini histori laba. Jadi kalau kita lihat dari 2010 sampai 2019, walaupun dia nanti IPO-nya di 2012, ini datanya kita peroleh dari annual book ICBP. Itu labanya selalu naik, artinya perusahaan ini secara fundamental sangat bagus. Kalau Warren Buffett ini mencari yang seperti ini, jadi laba selama 5 tahun berturut-turut itu meningkat, dan itu artinya kita kan tidak bisa memprediksi laba ke depan. Yang hanya kita bisa jadikan acuan adalah laba tahun-tahun sebelumnya. Seandainya tahun sebelumnya ini labanya meningkat, ada kemungkinan besar untuk tahun selanjutnya juga dia akan meningkat. Kira-kira seperti itu pemahaman dari investasi menggunakan data laba ya, yang digunakan oleh Warren Buffett. Kemudian ini dividennya. Dividen dari ICBP itu rutin sekitar 50% ya dari labanya. Jadi dividen pay rasionya itu 50% setiap tahunnya. Jadi dia terus meningkat. Seandainya kita beli di 2012 itu Rp186 per saham dividennya. Di 2019 itu sudah meningkat hampir 3 kali lipat dividennya. Jadi kalau kita yield rasio kita di sini 3%, maka di sini udah sampai 9%, dan perusahaan ini relatif sangat aman untuk dibeli ya, dilihat dari historinya. Kemudian proyeksi dividen, ini realisasi dividen dari 2010 sampai 2012. Dari grafik ini kita bisa buat rumus linear statistik gitu, kemungkinan estimasi dividen untuk tahun berikutnya. Jadi kemungkinan itu kalau kita beli di 2020 441,
kemungkinan di 2030 itu 700-an, 771 mungkin bisa meleset lah ya. Tapi dari sini bisa diperkirakan itu bisa dividennya meningkat 2 kali lipat. Jika kita dapat yield di sini 5%, 10 tahun lagi bisa 10% yieldnya, tergantung harga kita beli pada saat ini. Nah, kemudian analisa harga saham dari tahun 2016 sampai 2019. Nah, ini itu per dari perusahaan ICBP ini sekitar 26 rata-rata, 26, 27, 26, 27. Nah, harganya ini ya, jadi 26 dikali 616 sekitar sekian. Jadi dengan acuan 26 pernya, kita buat acuan ini 26, maka pada saat ini seharusnya harga di 2020 itu 11.400. Seharusnya harga rata-rata sekitar segitu. Pada saat ini di Desember ya, Desember akhir itu harganya sekitar 9.000 berapa ya, 9.900 ya. Nah, ini masih ada kemungkinan cuan di sini dari 9.800 ke 11.400. Nah, proyeksi di 2021 dia di harga 12.000, hingga saat 2025 itu bisa mencapai 15.700. Itu kalau kita menggunakan data histori tahun sebelumnya. Bisa saja laba si ICBP ini meningkat tajam. Kenapa? Karena dia sudah membeli si PCL tadi, perusahaan Indomie atau mie ya, yang berada di Arab Saudi, Maroko, Mesir. Ini akan meningkatkan pendapatan secara cepat. Kan tetapi beban usahanya juga meningkat secara cepat juga. Nanti yang kita perhatikan adalah di tahun-tahun berikutnya, apabila hutang ini bisa ditangani dengan baik, dikelola dengan baik, dan labanya meningkat sangat tajam, kemungkinan si ICBP ini akan melejit pendapatannya, akan melejit juga harganya. Walaupun sentimen pada saat ini seperti yang dijelaskan tadi, si Anthony Salim menjual perusahaannya ke perusahaannya sendiri. Kemudian prospeknya, kalau kita lihat penduduk di Indonesia itu 268,56 juta jiwa pada saat sekarang ini tahun 2020. Penjualan Indomie itu sekitar 27 triliun pada tahun 2019. Nah, itu berarti kalau dari total penduduk 268 jiwa menghasilkan penjualan 27 triliun, itu berarti penjualan per satu orang penduduk itu Rp103.000. Dengan harga Indomie itu kita buat rata-rata 3.000 per bungkus, ada yang 2.500, ada yang 2.800, dan seperti itu. Kita rata-ratakan 3.000, maka prospek dari orang Indonesia itu makan Indomie 34 bungkus per tahun. Kalau dirata-ratakan, bisa jadi ada yang kecil, ada yang lebih dari 34. Tapi kalau kita rata-ratakan, orang Indonesia itu makan Indomie
per tahun itu 34 bungkus. Bayangkan ya, perusahaan ini akan mempunyai pelanggan yang setia untuk membeli Indomie. Ini biasanya mahasiswa, kemudian anak sekolah, anak kos. Kemudian apa buktinya sehingga bahwa setiap penduduk itu makan 34 bungkus? Baik. Ini paket sembako di Kemensos terhadap COVID-19. Jadi setiap paket itu ada mie instannya. Jika Anda lihat di acara-acara sosial, misalnya ada kebanjiran, ada kemalangan, itu bantuannya itu kalau beras biasanya ada Indominya. Nah, jadi ini kesempatan besar bagi ICBP. Jadi sepertinya si mie Indomie ini itu jadi makanan pokok setelah beras. Bayangkan ya, kalau beras itu yang produksi banyak, sedangkan Indomie yang produksi cuma ICBP. Coba itu prospeknya. Kemudian prospek pembelian dari PCL tadi. Nah, penduduk Arab ini, Saudi, Nigeria, Mesir, Turki, Serbia, dan Afrika ya, Afrika, Ghana, Maroko, Kenya itu kurang lebih 550 juta jiwa. Bayangkan tadi Indonesia separuhnya ya, 268 jiwa. Pada saat ini pangsa pasarnya 550 juta jiwa, walaupun ada beberapa pabrik mie yang lain di situ ya. Kemudian seandainya sama kondisinya di Indonesia ya, setiap orang memakan 34 Indomie, kemungkinan itu tidak terjadi ya kan, karena beda budaya. Jadi setelah disurvei itu kemungkinannya dia hanya 1/4 kali orang Indonesia. Jadi artinya 8,6 bungkus per orang atau 9 bungkus, 8 sampai 9 bungkus per orang di Arab dan Afrika per tahunnya. Ini adalah prediksinya. Kalau di Indonesia 34 bungkus, di Arab dan Afrika itu 8 sampai 9 bungkus. Itu artinya, bayangkan, prediksi penjualan itu 8 sampai 9 bungkus dikali 550 juta jiwa. Itu artinya ada 4,73 miliar bungkus per tahun. Dengan harga kita buat ya kira-kira sama lah ya, walaupun nanti beda, cuma ini hanya prediksi. Itu bisa peluang penjualan hingga 14 triliun. Nah, itulah prospek pembelian PCL, walaupun di situ ada sentimen yang negatif. Hanya itu yang bisa Pandan Baiko sampaikan. Terima kasih. Jika ada komentar, ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Bila memungkinkan ya, mohon bisa di subscribe dan bisa di like ya video ini untuk kelanjutannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.